Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerang mic ya? Mikiran. As-salisu warrabi'u al-hadori was-safari. 14 ya. Yang ketiga dan yang keempat, ini tadi kan dijelaskan ada sekitar 6 ya. Ini 12 macam. Sekarang yang nomor 3 dan nomor 4, al-hadori, ayat hadori was-safari dan ayat safari. Ayat hadori ini maksudnya ayat yang diturunkan oleh Allah pada saat Nabi berada di rumah. Was-safari, ayat safari itu ayat yang diturunkan ketika Nabi dalam keadaan bepergian. Ini safari ya. Was-safari ka ayati tayammumi ma'idatan bidati jaisin fa'lami ya. Dan ayat safari ka ayatit tayammumi, contohnya seperti ayat tayamum. Ma'idatan yang berada di surat Al-Ma'idah, bidati jaisin, turun di daerah Dzatu Jaisin. Ini nama tempat ya. Fa'lami, maka ketahuilah. Auhiya bil baidai summal fathi fi qura'inil ghamimi ya man yaktafi. Auhiya atau dia maksudnya ayat tayamum, bil baidai itu diturunkan di daerah Baida. Itu ayat tayamum masuk kategori ayat safari. Summal fathi, kemudian surat Al-Fat, fi qura'il ghamim, diturunkan di daerah Qura'ul Ghamim. Ya man yaktafi, wahai orang yang mengikuti. Wabi Mina, dan diturunkan di Mina, ittaku, ayat ittaku, wabadu yang setelahnya yauman watur jauna, ada potongan ayat yauman turjauna ya. Jadi ittaku yauman turjauna, nanti di syarahnya dijelaskan. Auli, lanjutkan hadal khutmah sampai berikutnya. Wa yauma fathin amanar rasulu li akhiri surati ya sa'ulu wa yauma badrin suratul anfali ma hadzani khosmani wa ma ba'du taba ilal hamiti summa in aqabtumu fa'aqibu bimislima uqibtumu bi ukhutin wa arafatin rosamu al yauma akmaltu lakum dinakum ya. Wa yauma fathin, dan pada saat Fathu Mekah, diturunkan pada saat Fathu Mekah. Amanar rasulu, yaitu ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Li akhiri surati, sampai akhir surat. Ya sa'ulu, wahai orang yang bertanya. Wa yauma badrin, dan diturunkan pada saat perang Badar suratul Anfal, yaitu surat Al-Anfal. Ma hadzani khosmani, bersamaan ayat hadzani khosmani. Wama, dan ayat ba'du yang setelah itu taba'a, itu mengikuti. Ilal hamidi, sampai ayat atau bunyi ayat al-hamid.
Summa in aqabtumu, kemudian ayat in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtumu. Nah, ini nama ayat ini ya. Nanti di syarahnya dijelaskan. Bi Uhudin diturunkan di Gunung Uhud, wa Arafatin dan padang Arafah. Rosamu mereka mencatat, yaitu al yauma akmaltu lakum dinakum. Wa madzakarna hahunal yasiru wal hadori wuku kasiru. Wama dan ayat dzakarna yang telah kami jelaskan hahuna di sini al yasiru itu cuman sedikit. Nah, artinya enggak banyak. Ini sebagai contoh. Wal hadori dan ayat hadori. Ayat hadori ini ayat yang diturunkan pada saat Nabi berada di rumah. Wuku'uhu, kejadiannya kasirun sangat banyak. Ya, sekarang dibaca syarahnya dari Mas Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadari wa manazala fil hadri. Hadori. Wa huwa kasirun la yahtaju ila tamsilin li wuduhihi safari manazala fis safari walahu amsilatun kasiratun. Nah, ya sampai situ. Yakni al-hadori yang dimaksud ayat hadori huwa yaitu ayat manuzila, ayat yang diturunkan fil hadori pada saat Nabi berada di rumah. Jadi kalau yang dimaksud ayat hadori ini adalah ayat yang diturunkan ketika Nabi dalam keadaan di rumah. Wahua dan ia adalah kasirun, jumlahnya banyak. Layah taju yang tidak butuh ila tamsilin kepada contoh liwuduhihi untuk menjelaskannya. Artinya ayat hadori, ayat yang diturunkan oleh Allah ketika Nabi berada di rumah atau tidak berpergian, jumlahnya banyak. Nah, jadi tidak perlu dijelaskan sampai luas sekali. Nah, ini hanya contoh-contoh. Wasafari dan ayat safari, yaitu ayat yang diturunkan pada saat Nabi bepergian. Manuzila fis safari, ayat yang diturunkan fis safari ketika Nabi dalam keadaan bepergian. Jadi kalau yang sudah kita baca kemarin ini adalah apa sih, Makkiyah Madaniyah, nah, gitu ya. Kan mulai dari yang pertama yang dibicarakan itu mana yang pertama? Halaman 9. Yang pertama halaman 9 itu berkaitan dengan asbabun nuzul. Jumlahnya ada 12. Yang pertama dan yang kedua, ini adalah ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Sudah kita lewat. Kemudian berikutnya yang ketiga dan yang keempat ini adalah ayat hadori dan ayat safari. Jadi saya ulangi, ayat hadori adalah ayat yang diturunkan oleh Allah ketika Nabi dalam keadaan tidak bepergian. Kemudian ayat safari ini adalah ayat yang diturunkan oleh Allah pada saat Nabi bepergian. Nah, terus lanjut Mas Beni. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatut tayammumi Walahu amsilatun kasiratun. walau amsilatun kathiratun. Ayatut tayammumi allati fil ma'idati nazalat bidatil jaishi awil bidai ismun Ismu maudi'in qaribun minal madinati kama thabati fis sahihi sabata fis sahihi an Aisyata suratul Fath al-Fath
nazarat fi ruku'i fi qura'il fi qara'il ghamimi kama rawahul Bukhari min haditsin hadisi Umar. berapa? Hadisi Umar. Wattaku yauman turja'una fihi ila Allahi nazalat bima'na fi jama' bimina. Oh, Bimina. nazalat bimina fi jama'atil wada. Fi hajjatil wada. Hajjatil wada kama rawahul Baihaqi bid dalaili. Dah sampai itu ya. Walahu amsilatun kasiratun. Dan ayat Safari ini mempunyai contoh yang banyak. Yang pertama ayatut tayammumi, ayat tayamum. Jadi ayat yang menjelaskan tentang tayamum. Allati fil Maidati yang berada di dalam surat Al-Maidah. Jadi surat tayamum yang berada di surat Al-Maidah nuzilat diturunkan bidzatil jaisi di daerah Dzatul Jaisi. Awil Baidai atau Baida. Ini nama daerah. Yaitu ismu maudhi'in, nama tempat, koribun yang dekat minal Madinati dari kota Madinah. Nah, jadi Baida ini adalah nama tempat yang tidak jauh dari kota Madinah. Kama sabata sebagaimana keterangan yang ada fi shahihi di dalam kitab Sahih an Aisyata, keterangan dari Aisyah. Itu contoh dari ayat Safari. Suratul Fathi kemudian surat Al-Fat. Nuzilat diturunkan fi Qura'il Ghamim di daerah Qura'ul Ghamim. Ini juga masuk kategori ayat Safari. Kama rawahul Bukhari sebagaimana meriwayatkan Imam Bukhari min hadisi Umar dari hadisnya Umar bin Khattab. Berikutnya wattaku yauman turja'una fihi ilallah. Ini ayat ini ya. Dan bertakwalah kalian pada hari atau takutlah kalian pada hari kalian dikembalikan di dalamnya ilallahi kepada Allah. Nuzilat diturunkan bimina di Mina fi hajjatil wada pada saat Nabi melakukan haji wada. Paham ya? Jadi ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah itu diturunkan di Mina pada saat Rasulullah melakukan haji wada. Kama rawahu sebagaimana meriwayatkannya Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi fid dalaili dalam kitab Dalail. Kitab Dalail. Paham? Ada pertanyaan? Ayat Safari dan Hadori. Kalau nggak ada dilanjutkan. Dan Mas apa? Rahmat. Nah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana Rasul ila akhir surah. Nuzilat fi fathi Makkah. Qala al-Baihaqi Kuma al-Bulkini. Qala al-Bulkini. Lam akif alaihi fi hadisin. Suratul Anfali wa khazani khasmani ila qawlihi alhamidu Alhamid. Nah. Terus Nuzilan bibadrin ya. Kamar wahu Ahmad Sa'id ya. Ibni Abi Waqqas. Wa in aqabtum ila akhir surati nuzilat bi ahadin bi Uhudin. Kamar wahu al-Baihaqi fil dalaili wal Bazari an Abi Hurairah al-yawma akmaltu ila qawlihi ta'ala dinan nuzilat bi arfata fi hajatil wada'i kama fi sahih an Umar. Ada ya. Jadi masih ayat Safari. Berikutnya Amanar Rasulu ila akhir surah. Ini akhir surat Al-Baqarah ya. Nuzilat diturunkan fi fathi Makkah pada saat pembebasan kota Mekah.
Nah, ini surat Al-Baqarah yang terakhir itu amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kulun sampai pol surat itu diturunkan ketika pada saat Nabi membebaskan kota Mekah. Qala berkata Al-Bulkini, sopo Imam Al-Bulkini, ini ahli tafsir ya. Lam akif, saya tidak tahu alaihi, atas keterangan fi hadisin, dalam sebuah hadis. Nah, jadi Imam Al-Bulkini menyatakan saya kurang tahu keterangan yang sebenarnya terkait dengan ayat tersebut. Nah, ini pendapat Al-Bulkini, dia belum tahu keterangan terkait dengan ayat tersebut yang diturunkan pada saat Nabi membebaskan kota Mekah. Suratul Anfali, surat Al-Anfal. Wahadani khosmani ila qaulihi alhamid, dan ayat hadani khosmani sampai alhamid. Nuzila, ini domirnya huma ya. Nuzila, nuzilu. Nah, ini kan karena tasniah jadi ada alif tasniahnya. Nuzila, berdua diturunkan bi Badrin pada saat perang Badar. Jadi surat Al-Anfal dan ayat hadani khosmani diturunkan di saat perang Badar. Kama rawahu, sebagaimana meriwayatkannya Ahmad an Sa'id bin Abi Waqqas, yaitu Imam Ahmad an Sa'id bin Abi Waqqas. Apa itu sahabat Ahmad bin Sa'id bin Abi Waqqas keterangannya. Kemudian yang keenam, wa in aqabtum ila akhiris surah. Nah, ini kayak surat An-Nahl nih ya. Nuzilat diturunkan bi Uhudin, di Gunung Uhud. Nah, ini juga masuk kategori ayat safari. Kama rawahu, sebagaimana meriwayatkannya Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi fid dalaili, dalam kitab Ad-Dalail, wal Bazar, dan Imam Bazar an Abi Hurairah, keterangan dari Abi Hurairah. Kemudian contoh yang ketujuh, al yauma akmaltu ila qauli ta'ala dinan. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Nuzilat diturunkan bi Arafata, di padang Arafah, fi hajjatil wada, pada saat Nabi Haji Wada. Kama, sebagaimana keterangan fi shahihi, dalam kitab Sahih an Umar, dari sahabat Umar. Wallahu a'lam. Jadi ini contoh-contoh ayat safari. Meskipun jumlahnya banyak, cuman di sini dikasih contoh kurang lebih ada 7 yang berkaitan dengan ayat safari. Jadi ada ayat yang diturunkan ketika Nabi dalam keadaan di rumah, tidak bepergian. Kalau ayat safari diturunkan pada saat Nabi bepergian. Paham? Ada pertanyaan? Silakan. Memang ayat itu ya, memang ayat terakhir memang dalam Quran itu ya, al-yauma akmaltu. Memang ya, enggak, itu contoh ayat yang diturunkan pada saat Nabi Haji Wada, yaitu di padang Arafah. Itu contoh ayat safari. Kalau masalah yang terakhir apa itu apa-apa, ini kan nanti ada keterangannya lagi. Jadi kita fokus pada tema ayat hadori dan ayat safari. Ayo, ada pertanyaan lagi? Silakan. Jadi ayat safari ini contoh di sini sebetulnya hanya di sini atau masih ada yang lain? Ada yang lain. Ya. Kan di sini kan kalimatnya di atas itu ada walahu amsilatun kabirotun, kasirotun, mempunyai contoh-contoh yang banyak. Nah, ini dikasih contoh 7 ini adalah sebagai ya semacam ya contoh bahwa itu adalah ayat safari. Kalau jumlahnya sangat banyak. Oh, jumlahnya suratnya ada 114 surat. Nah, yang penting ketika kita
berbicara atau ngasih materi, tahu ini ayat safari, ayat hadori. Nah, jadi kayak gini nih bisa dijadikan semacam faktor penentuan hukum. Oh, ini diturunkan pada saat Nabi berada di rumah kok. Nah, makanya pentingnya ilmu tafsir itu di situ. Ada lagi? Intinya ayat hadori, ayat yang Rasul di rumah itu lebih banyak. Ya, lebih banyak, sama-sama podo karo kemarin ini ayat Makkiyah dan Madaniyah. Lanjut ya. Al-khamisu wasadisu. Yang kelima dan yang keenam, an-nahari wal-laili. Yaitu surat nahari atau ayat nahari dan surat laili atau ayat laili. Kalau nahari ini diturunkan pada siang hari. Kalau laili diturunkan pada saat malam hari. Wa suratul fathi atat fil laili wa ayatul kiblati ay fawalli wa qauluhu ya ayyuhan nabiyyu qul ba'duli azwajika wal khatmu sahul anillati fihal banatu lallati khussat biha azwajuhu fa asbiti wa ayatus salasatil ladzina ay khulifu bi taubatin yakina fahadhihi bandul lilailin ala annal kasira bin nahari nazala. Wa suratul fathi dan surat al-fatih atat diturunkan fil laili pada saat malam hari. Kemudian wa ayatul kiblati dan ayat kiblat ay fawalli. Nanti di syarahnya disempurnakan, itu juga ayat laili. Wa qauluhu dan firman Allah ya ayyuhan nabiyyu qul. Ba'du yang setelahnya ada ayat li azwajika. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Wal khatmu sahul. Dan yang terakhir sahul itu mudah, maksudnya kita tahu kelanjutannya. Akni saya bermaksud allati fiha yang ada di dalamnya albanatu, kalimat albanatu. Lalati bukan ayat khusot yang dikhususkan, biha dengan ayat azwajuhu, kalimat azwajuhu fa asbit maka tetapilah. Kemudian wa ayatus salasatil ladzina. Kemudian ayat salasatil ladzina ay khulifu bitaubatin yakina dengan yakin. Itu itu ayat semua ya, nanti dijelaskan di belakangnya. Fahadhihi maka ini ba'dun itu sebagian lilailiyin pada contoh ayat-ayat laili, ayat yang diturunkan pada malam hari. Ala annal kasira bahwasannya yang banyak itu bin nahari di siang hari nazala Allah menurunkan. Artinya antara ayat yang diturunkan pada malam hari dan siang hari itu jumlahnya lebih banyak ayat yang diturunkan di siang hari. Lanjut, syarahnya dibaca. Ya, nih. An-nahariyu huwa manzila bin nahari wal laili wa ma nuzila bil laili wa mimma nuzila bil laili suratul fatah min awali surati ila isrina ayatan Inna fatahna laka fatham mubina ila qawlihi siratam mustaqima kama rawahul Bukhari min hadisin Umar. Nah, sama itu aja. Ini syarahnya kita baca.
Yakni artinya an-nahari, ayat nahari, huwa yaitu manuzila bin nahari, ayat yang diturunkan pada siang hari. Jadi yang dimaksud ayat nahari ini adalah ayat yang diturunkan oleh Allah pada saat siang hari. Walaili, sedang ayat al-laili, huwa yaitu ayat manuzila bilaili, ayat yang diturunkan pada saat malam hari. Jadi kalau nahari diturunkan di siang hari, kalau laili diturunkan pada malam hari. Wa mimma nuzila bilaili, dan dari ayat yang diturunkan oleh Allah bilaili pada malam hari, contoh yang pertama, kasih angka 1 itu maksudnya contoh yang pertama ya. Suratul Fathi, surat Al-Fatih. Jadi surat Al-Fatih ini diturunkan pada saat malam hari. Yaitu min awalis surati, dari awal surat, ila isyrina ayatan, sampai ayat yang ke-20. Jadi ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Yaitu inna fatahna laka fatham mubina ila qaulihi siratal mustaqima. Kalau kita hafal ya nanti dihitung. Jadi mulai inna fatahna ini ayat yang pertama itu sampai siratal mustaqima. Nah, ini adalah yang berada di surat Al-Fat, itu diturunkan pada malam hari. Kama rawahu al-Bukhari, sebagaimana keterangan yang mana Imam Bukhari meriwayatkannya min hadis Umar, dari hadisnya Umar bin Khattab. Paham ya? Paham? Nah. Terus lanjut. Apa ini? Ayatul kiblati fawallu wajhika syirat Fawalli wajhika syirat syatrol masjidil harami. Nah. Al-Baqarah ayat 144. Muttafaqun alaih. Ya ayuhan nabi qul la li azwajika li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina biyadaini yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an ya'rifa ayyurafna fala yu'daini wa kanallahu ghafurur rahima. Nah, jadi contoh yang pertama adalah surat Al-Fat. Nah, sekarang contoh yang kedua dari surat Al-Laili yang diturunkan di malam hari adalah ayatul kiblati, ayat kiblat. Yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 144, fawalli wajhaka syatrol masjidil haram. Fawalli, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu, syatrol masjidil haram, mengarah ke Masjidil Haram. Jadi ini adalah ayat kiblat diturunkan oleh Allah pada malam hari. Muttafaqun alaihi. Kalau muttafaqun alaihi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Bukhari meriwayatkan, Muslim juga meriwayatkan. Kemudian contoh yang ketiga dari ayat Al-Laili. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yudaini wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, kul, katakanlah li azwajika, pada istri-istri kamu, wa banatika, dan putri-putri kamu, wanisa mu'minin, dan perempuan-perempuan mukmin, yudnina, agar mereka ini ngelembrehno. Tahu ngelembrehno ya? Ngelembrehno itu menjulurkan ke bawah. Alaihinna, atas mereka, min jalabibihinna, dari jilbab-jilbab mereka. Artinya Nabi diperintahkan oleh Allah agar mengatakan kepada istri dan putri-putrinya dan perempuan-perempuan mukmin agar jilbabnya itu dilembrehno. Ora jilbab sing kaya
Lingkar. Jilbab modis gitu loh. Hanya bungkus kepala. Jadi nah, pokoknya bukan jilbab bungkus kepala. Kenapa demikian? Dalika karena hal itu adna, itu lebih rendah atau lebih sedikit ayyung rofna, mereka dikenali. Artinya nggak sampai menyolok gitu loh. Kalau misalnya jilbab itu gelonjor atau gede, kan tidak mengundang, ya semacam nggak dipamer-pameri gitu loh. Tapi kalau jilbab bungkus jambu, ya kelihatan wajahnya, itu maksudnya. Fala yudaini, kemudian mereka tidak akan disakiti. Artinya tidak mengundang orang lain itu menggoda gitu. Kalau jilbabnya itu gede. Wa kanallahu, dan Allah ghafuron, itu zat yang maha pengampun, rahiman lagi zat yang maha penyayang. Jadi ayat ini termaktub di surat Al-Ahzab ayat 59. Itu diturunkan oleh Allah pada saat malam hari. Kama rawahul al-Bukhari, sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkannya, an Aisyata, yaitu hadis keterangan dari Siti Aisyah. Paham? Jadi ayat ini diturunkan, contoh ayat yang diturunkan oleh Allah pada saat malam hari. Terus lanjut Mas Rahmat. Wa ala salasatil ladzina khuliqu hatta idza daqat 'alaihimul ard bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi summa taba 'alaihim liyatubu innallaha tawwabur rahim. At-Taubah 118. Kama fi sahihi min hadisin Ka'b. Qauluhu ta'ala wa ala salasati, yakni Ka'b bin Malik wa Hilal bin Umayyah wa Murarah bin Ar-Rabi'. Nah, ini yang keempat, ini juga ayat laili yang diturunkan pada malam hari. Wa ala salasati, dan bagi 3 orang. Alladzina, yaitu orang-orang khulifu, yang mereka mengkhianati. Jadi 3 orang yang dijelaskan di bawah ini mengkhianati, artinya tidak ikut perang ceritanya. Jadi ketika Nabi itu sudah mau perang, ternyata 3 orang ini nggak mau ikut. Nah, karena nggak mau ikut, hatta idza daqat, sehingga sempit alaihim, atas mereka, al-ardu, bumi, karena didiemin oleh Nabi. Jadi kancane do melu malah dia nggak ikut. Males lah, saya mau tidur. Karena didiemin oleh Nabi dan para sahabat yang lain, jadi merasa dia ini sempit bumi itu. Kesana nggak ditegur, ke situ nggak ditegur. Jadi nggak diajak omong. Jadi bumi itu terasa sempit. Bima rohubat, sebab apa yang ia jalani. Wadokot, dan sempit alaihim, atas mereka, anfusuhum, jiwa-jiwa mereka. Jadi mondar-mandir orang yang negur. Karena nggak ada yang negur ini kan, ya namanya didiemin orang banyak. Jadi kayaknya nggak ada guna. Ditegur enggak, mau negur juga enggak enak. Pokoknya ya serba repot lah. Jadi merasa bumi itu sempit, jiwanya juga merasa sempit pula. Wadhonu, dan mereka menyangka alla malja'a, tidak ada tempat kembali minallahi, dari Allah, illa ilaihi, kecuali kepada Allah. Karena mereka bertiga ini merasa dirinya itu dikucilkan, nggak diajak omong, kesana nggak, ya pokoknya nggak ada teman lah, nggak ada teman ngobrol. Akhirnya mereka berpikir, wah kalau kayak gini, hidup kayak gini nih ya, mau nyari utangan kemana ini? Nah, akhirnya mereka bertiga menyangka, wah kalau begini memang harus kembali kepada Allah. Summa taba, kemudian bertaubat, alaihim, atas mereka. Summa taba, kemudian menerima taubat
Allah menerima taubat alaihim atas mereka liyatubu, karena mereka bertaubat. Jadi akhirnya mereka bertobat. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa tawwabu, itu adalah zat yang menerima tobat, ar-rahimu, lagi zat maha penyayang. Nah, ayat ini turun ya, namanya ayat turun ini kan disampaikan kepada Nabi. Wes aja diemi, kasihan. Udahlah. Nah, karena mereka sudah bertobat, mengakui kesalahannya. Akhirnya diajak omong lagi. Yang tadinya bumi merasa sempit, nggak ada kawan. Nah, akhirnya dia ngambil jalan pintas, harus kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah itu bertaubat dengan mengakui kesalahannya. Kenapa kok nggak ikut perang? Nah, wong kawan yang lain perang kok malah saya tiduran. Nah, jadi Nabi mendiami ini bukan nafsu Nabi, tapi karena memang itu diperintahkan. Wong sahabat-sahabat yang lain itu guyub kok malah dia tiduran. Jar-jar ke wae. Akhirnya dia merasa sempit. Nah, ayat ini terdapat dalam surat At-Taubah, ayat 118 surat At-Taubah. Kama fis shahihi, sebagaimana keterangan dalam hadis sahih min hadis Ka'ab, dari hadisnya Ka'ab. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa alas salasati, ini di awal ayat kan kalimatnya wa alas salasati ya. Yakni ini namanya Ka'ab bin Malik, wa Hilal bin Umayyah, wa Murarah bin Ar-Rabi'. Nah, 3 orang ini. Jadi 3 orang tadi, Ka'ab, Hilal, Murarah, ini 3 orang yang mengkhianati, tidak mau bergabung kepada Nabi. Ya wes, kalau nggak mau janjiane wae lah, rasa diajak omong. Nah, begitu nggak diajak omong, nggak ditegur, dia merasa hidup itu sempit, nggak ada teman. Nah, ayat ini diturunkan pada saat kondisi malam hari. Paham? Nah, ayo yang terakhir lanjutin. Tambah ya. Nah, Qauluhu aqnilati fi hal hatta bihin nazimu taqayyudan takyidan li atat talta bisa bisa bima fi suratil ahzabi ayatun ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayat dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa usarrihkunna sarohan jamila. Tambih, ini mengingatkan qauluhu, firman Allah, akni allati fihal banat. Nah, tadi kan ayatnya kan ada apa ini al-banat, kalimat ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banati, kan gitu ya. Ata mendatangkan bi dengan hal tersebut an-nadhimu, nadim atau penulis, takidan sebagai kayit atau batasan, li alla talta bisa, supaya tidak mirip, bima dengan ayat fi suratil ahzab, di dalam surat al-ahzab. Maksudnya nadim kan kalimatnya ada kalimat banati gitu ya. Jadi kalimat banati, anilati fihal banatu, ini kan nantumnya kan begitu ya. Nantum nomor 3 itu loh. Anilati fihal banatu, kan tulisannya begitu kalimatnya. Itu untuk memberikan penjelasan yang konkret, supaya tidak mirip dengan ayat yang ada di surat Al-Ahzab. Kalau di surat Al-Ahzab kan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna, dan seterusnya. Awalnya kan sama. Nah, tapi karena yang dijadikan contoh surat Laili itu ada wabanati. Nah, ini ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wabanatika, supaya enggak mirip gitu loh. Makanya
Nadim penulisnya itu dikasih kait dengan kalimat banati. Paham? Paham? Hah? Belum mudah ya. Belum mudah, nggak saya ulangi ya. Jadi gini, nadom yang ketiga, dilihat nadom yang ketiga ini kan ada wa qauluhu ya ayyuhan nabiyyu qul baduli azwajika wal khotmu sahul anil latifi hal banatu. Nah, ini loh. Nah, maksudnya nadim itu contoh ayat laili itu ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika allati fil banatu yang di ayat tersebut ada kalimat banatu, makanya ayatnya kan ini yang contoh nomor 3 ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika, ayatnya ada banatika. Nah, karena dikasih kata-kata banatika supaya enggak mirip dengan yang terdapat dalam surat Al-Ahzab. Kalau ayat Al-Ahzab kan enggak ada wa banatika ini ya. Bawah ini loh tambih ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, kan enggak ada wabanati. Nah, nanti kalau enggak dikasih wabanati seolah-olah bisa mirip bahwa surat Laili itu ayat itu gitu loh. Paham? Nah, paham ya? Paham? Nah, makanya bukan ayat ini tapi ayat yang ada wabanatika. Meskipun awal ayatnya ini sama-sama ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Ayatnya kan sama awalnya. Tapi yang satu ada wabanatika, yang satu tidak ada. Untuk membedakan. Makanya kalimatnya kan atabihin nadim takyidan li allatal tabisa, supaya tidak mirip. Bima fi suratil azab dengan ayat yang ada di surat Al-Ahzab. Nah, paham? Nah, ayatnya ini ditulis ya ayyuhan nabiyyu wahai nabi kul katakanlah li azwajika pada istri-istrimu in kuntunna jika kalian turidna menghendaki al hayatad dunya kehidupan dunia wazinataha dan perhiasan dunia maka fata'alaina maka dipersilahkan kalian ummatikunna saya akan membahagiakan kalian wa usarrih kunna tapi saya akan menceraikan kalian sarohan jamila dengan perceraian yang baik. Jadi kalau yang satu tadi itu bahas soal jilbab, kalau yang ini bahas soal istri-istri Nabi yang kepengen kesenangan dunia. Kalau yang soal jilbab itu ayat Laili. Kalau yang ayat istri-istri Nabi ini kesenangan dunia bukan ayat Laili. Maksudnya begitu. Paham? Paham ya? Ada pertanyaan? Tapi masih sama surat Al-Ahzab ya. Nah, Beda ayat ya. ayatnya 28, yang satu 59. Boleh jelasin kalau umat kalau mudah ya. Kalau bukan Laili berarti nahari. Iya, kalau bukan Laili ya nahari. Mudah lah. Ya anggar ngaji lama-lama enggak mudeng. Ada pertanyaan. Jadi Apa? terkait narasi si Abul Kalam ya. Jadi kalau Laili itu kan malam, Heeh. kalau nahari siang. Heeh. Tetapi kalau lihat dari maknanya kok turun malam dia nggak ada hubungan dengan aktivitas malam, itu nggak harus ya? Ya enggak harus. Oh. Jadi malam itu bukan berarti Ada. isinya itu beraktivitas, substansinya isinya harus sesuai dengan keadaan enggak. Nggak harus. Harus. Tapi itu hanya berkaitan soal waktu aja. Bahwa ayat ini ya sama dengan hadori dan safari tadi. Jadi tidak langsung menjurus kepada hadori dan safari atau laili dan nahari. Ini adalah sebagai contoh bahwa yang dicontohkan tersebut adalah ayat-ayat laili. Beda kalau Yang pasti masih banyak, bukan cuma ini. Karena ini kan ya namanya kitab ya tidak semua dicontohkan. Nanti penuh kitabnya, bukan tipis kayak gini. Nah, ya nanti ada kitabnya sendiri sebetulnya. Ayat hadori, ayat safari. Nah, kalau yang lengkap gitu. Ini kan ilmu tafsir. Ada lagi?
Silakan. Kalau nggak ada, lanjut ya. Tadi kelima dan yang keenam. Sekarang as-sabi wasaminu yang ketujuh dan yang kedelapan as-sofiyu wasyitaiyu. Ayat yang diturunkan pada saat musim panas dan musim penghujan. Jadi, tapi meskipun malam ya malam, tapi diturunkan pada saat penghujan dan pada saat kemarau. Sofiyuhu ka ayatil kalalah wasyita'i kal asri fi Aisyah. Sofiyuhu ayat yang diturunkan pada musim panas ka ayatil kalalah. Ka ayatil kalalah itu seperti ayat kalalah. Wasyitai dan ayat yang diturunkan pada musim dingin kal asri fi Aisyah seperti kabar gembira, ayat kabar gembira yang berkaitan dengan berita bohongnya Siti Aisyah. Nah, ini silakan syarahnya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. As-Soifiyu wa manzila Waktu soifi. Wasyita'i wa manuzila waktas sita'i. As-soifi ka ayatil kalalati allati fi akhiri suratin nisa'i. Ayat wahya Yastaftunaka Qulillahu yuftikum fil kalalati inimruun halakalaisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu matar al-ayah. Suratun Nisa rawahu Muslimun an Umar. Dah, sampai itu aja ya. Yakni artinya as-soifi. Ayat atau surat yang diturunkan pada musim panas, kemarau ya. Huwa yaitu ma ayat nuzila yang diturunkan waktu soifi pada waktu musim panas. Wasyitai sedangkan ayat syitai huwa dia adalah manuzila ayat yang diturunkan waktu syitai pada saat musim penghujan, musim dingin. Ini contohnya ya. As-soifi ayat soifi ka ayatil kalalah itu seperti ayat kalalah atau ayat warisan. Allati fi akhiri suratin Nisa yang terdapat di akhir surat An-Nisa yaitu ayat 176. Wahya yaitu yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah inimruun halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ini ayat kalalah. Yastaftunaka mereka minta fatwa kepadamu wahai Muhammad. Kul katakanlah Allah yuftikum memberikan fatwa kepada kalian fil kalalati dalam masalah warisan. Ini mruun jika ada seseorang halaka mati laisa yang tidak ada lahu baginya waladun anak walahu ukhtun dan dia memiliki saudara perempuan. Falaha maka bagi saudara perempuan nisfu ma taroka itu bagiannya adalah separuh harta yang ditinggalkan. Ini ayat kalalah ini itu diturunkan pada saat musim panas. Yaitu ketika ada seorang laki-laki meninggal dia tidak punya anak tapi punya saudara perempuan. Maka saudara perempuan itu bagiannya adalah separuh dari harta yang ditinggalkan.
Perempuan ya. Perempuan. Saudara perempuan tadi. Misalnya Kang Ebi nggak ada anak, tapi Kang Ebi punya kakak perempuan atau adik perempuan. Saudara Kang Ebi ini mendapatkan separuh dari harta peninggalan Kang Ebi. Karena nggak ada anak, inilah yang dinamakan ayat kalalah. Ayat ini diturunkan oleh Allah pada saat musim panas atau ayat soifi. Ini terdapat dalam surat An-Nisa. Keterangannya dari Imam Muslim, hadisnya Umar. Paham? Paham? Paham ya? Yang penting ayatnya juga paham, isinya paham, kemudian ayat tersebut diturunkan pada saat musim panas. Paham? Nah, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut. Nah, kan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyita'i ka'ayyil ashri fi Aisyata innal ladzina ja'u bil Ifki. ifki usbatun minkum ila qaulihi wa innallaha Raufun rahimun. Rahimun. Qalat Aisyata An-Nur min min ayatin ayatin 11 sampai 20. sampai 20. Dah sampai itu. Wasyitai, ayat syitai yaitu ayat yang diturunkan pada musim dingin. Ka'ayil asri seperti ayat-ayat kabar gembira fi Aisyah yang berkaitan dengan fitnahnya Siti Aisyah. Dimulai dari innalladzina ja'u sampai wa innallaha ghafurur rahim. Jadi ayat 11 sampai 20. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Innalladzina sesungguhnya orang-orang ja'u yang mereka membawa bil ifki dengan berita bohong, usbatun itu adalah kelompok minkum dari kalian. Nah, ini ayatnya ini. Ila qaulihi sampai firman Allah wa innallaha raufur rahim, ini ayat yang ke-20. Nah, innalladzina ini adalah ayat ke-11. Nah, nanti dicari sendiri di surat An-Nur mulai dari ayat 11 sampai ayat 20. Artinya yang menyebarkan berita bohong itu ya kelompok dari para sahabat sendiri. Nah, ini adalah contoh dari ayat syitai. Paham? Paham ya? Nah, terus lanjut. Rahmat. Qalat Aisyata Fawallahi ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala kharaja ahadun min ahli baitin hatta unzila alaihi fa akhazahu maka ya'khuzuhu minal barha'i al-maqati hatta annahu la yatahaddaru minhu mislul jumani minal irqi minal araqi wa huwa fi yaumi syatin min saklil qaulil ladzi yanzilu alaihi rawahul Bukhari wallahu a'lam. Nah, ini hadisnya Siti Aisyah ya. Qalat berkata Aisyah, Siti Aisyah. Ini pada saat Siti Aisyah mendapatkan fitnah ya. Fa wallahi maka demi Allah maroma tidak bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bermaksud Nabi ki enggak ngomong. Jadi Siti Aisyah itu didiemin karena diberitakan selingkuh. Ya karena Nabi hampir percaya. RT sana bilang Aisyah selingkuh. Malam-malam kok jalan berdua. Di gardu sana ngomong begitu. Di Poltek sana ngomong begitu. Akhirnya Nabi itu diem. Enggak mau ngomong sama Siti Aisyah. Wala kharaja dan tidak keluar ahadun seseorang min ahlil baiti dari keluarga bait. Saking santernya berita bohong, tidak cuma Nabi yang diem, tapi keluarganya enggak ada yang keluar, enggak berani, izin, malu. Saking santernya fitnah. Paham? Nah, ya.
hatta unzila sehingga diturunkan alaihi kepada Nabi, fa akhadha kemudian Nabi mengambilnya, ma pada sesuatu kana ya'khuduhu yang memang seharusnya Nabi mengambilnya, minal barha dari rasa berat atau al-masyaqqah, hatta annahu sampai sesungguhnya Nabi laya tahaddaru sungguh turun minhu dari Nabi mislul juman seperti lu'lu' minal aroki dari tetesan keringat, wahwa dan hal itu fi yaumi sya'tin pada hari rendeng atau penghujan, min saklil qauli dari beratnya ucapan, alladzi yunzalu yang diturunkan alaihi kepada Nabi. Artinya begini ya. Jadi saking beratnya fitnah yang menimpa Siti Aisyah sampai Nabi itu enggak ngomong, diem, bahkan keluarga Nabi enggak ada yang keluar saking malunya. Itu sampai berita itu reda. Reda dalam arti Allah menurunkan ayat. Nah, sebelumnya itu rasanya berat. Nah, beratnya fitnah itu sampai turun rasa berat itu artinya mulai plong. Nah, ketika Allah menurunkan ayat. Padahal saat itu adalah musim penghujan. Tapi keluar keringatnya Nabi itu sampai seperti itu saking beratnya menerima fitnah. Nah, ayatnya mana ya? Ya ayat yang mulai ayat 11 sampai 20 itu. Nah, itu nanti dibaca sendiri karena ini kan hanya potongannya yang diambil. Mulai dari innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum ila qaulihi wa innallaha raufur rahim. Ini ayat yang ke-20. Jadi ayat 11 sampai 20 itu adalah ayat-ayat yang berkaitan kabar gembira terkait dengan fitnahnya Siti Aisyah. Saking beratnya fitnah, Nabi sampai nggak ngomong, keluarganya nggak ada yang berani keluar. Di musim penghujan itu keringat netes seperti turunnya ini tetesan lo itu tadi dari keringat Nabi karena saking beratnya fitnah. Nah, itu dari 10 ayat ya, 11 sampai 20 ini kan 10 ayat ya. Itu nanti dibaca aja. Itu adalah ayat-ayat yang terkait dengan berita bohong atau hadisul ifki. Paham? Paham? Nah, ada pertanyaan? Silakan. Silakan, mana yang belum paham, tanyakan. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari yang meriwayatkannya, wallahu a'lam. Enggak tanya bingung apa gimana? Enggak, yang Ngomong dan bingung. paham ya? Paham ya? Nah, ya paham. Kalau yang kita pelajari kita paham, udah paham, siapa tahu ada hal-hal lain yang mungkin kita bicarakan di sini. Maksud saya begitu. Yang penting kita paham dulu isinya. Ya namanya ngajinya orang NU ya begini. Nah, namanya ngurusi NU sedikit banyak paham model-model kayak gini ini. Nanti kalau ada nanya tentang warisan kan tadi bahas warisan. Iya. Gejolak warisan. Iya. Seakan-akan hukum tidak berlaku. Enggak ada, satu bab lagi ya. At-tasi'u yang ke-9 al-firoshiyu yaitu ayat firoshi. Ayat firoshi ini adalah ayat yang diturunkan pas Nabi pada saat tidur. Ya. Ka ayatis salasatil muqaddimah fi naumihi fi baiti ummi salamah yalhaquhun nazilu mislur ru'ya likauni ruyal anbiya wahya. Contohnya adalah ka ayatis salasati seperti ayat as-salasati al-muqaddimati yang telah lewat. Nah, tadi lewat alas salasati tadi loh. Nah, ya. Fi naumihi diturunkan pada saat tidurnya Nabi fi baiti Ummi Salamah di rumahnya Ummi Salamah. Jadi pada saat Nabi tidur di rumahnya Ummi Salamah turunlah ayat firosi yaitu wa alas salasati.
Di samping itu diturunkan pada saat apa tadi? Musim musim laili ya, malam hari. Yalhaquhu mirip an-nazilu yang turun mislur ru'ya seperti mimpi. Nah, jadi turunnya itu seperti mimpi. Ayat itu seperti turunnya mimpi. Likauni ru'yal anbiya'i, karena keberadaan mimpi para nabi, wahyan itu juga jadi wahyu. Lanjut, syarahnya dibaca. yakni al-firasi huwa manusila Waktan naumi. Ka ayati salah satil Mutakot dimati. Wala salah satil lali Nah. kulifu Al-ayah. Nuzilat bahwa sallallahu alaihi wasallam naimun fi baiti ummi salamati. Nah, dah sampai ini. Nah, terus lanjut hadisnya. Wayal haqu bihi ma unzila mislu ru'ya fa inna ru'yan al anbiya'i wahyun. Lanjut. Nah, tanamu ayunuhum wala wala tanamu tanamu kulubuhum. Dah, ya, yakni artinya al-firosi. Ayat firosi huwa yaitu manuzila, ayat yang diturunkan waktan naumi pada saat Nabi tidur. Jadi ayat firosi itu ayat yang turun pada saat Nabi tidur. Contohnya adalah ka ayati salah satil mutaqaddimati, seperti ayat tiga yang turun pada 3 orang tadi yang telah lewat. Nah, itu ayat firosi. Yaitu alas salah satil ladina khulifu al ayat. Jadi kalau kita membaca ayat ini nggak sampai akhir ayat itu dikasih al ayah gitu ya. Nah, kalau misalnya hadis nggak sampai selesai dikasih al hadis. Itu sebagai tanda bahwa hadisnya tidak saya baca sampai selesai lengkap. Biarkan kita ini dikit-dikit ada ilmu gitu loh. Baca ayat nggak selesai nggak dikasih al ayah. Nuzilat diturunkan wahwa dan ia, atau ia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam naimun tidur fi baiti ummi salamah, di rumahnya ummi salamah. Jadi ayat tadi wa alas salasatil ladina khulifu itu ayat firosi, diturunkan pada saat Nabi tidur di rumahnya ummi salamah. Wayal haku dan mirip bihi dengan hal tersebut ma ayat unzila yang diturunkan mislur ru'ya seperti mimpi. Artinya ayat-ayat yang diturunkan seperti Nabi dalam keadaan mimpi. Nah, itu juga masuk ayat firosi. Alasannya adalah fa inna ru'yal anbiya, bahwasannya mimpinya para nabi wahyun itu wahyu. Tanamu tidur ayunuhum mata para nabi, wala tanamu dan tidak tidur kulubuhum hati para nabi. Jadi kalau nabi itu matanya itu tidur, hatinya tidak. Beda dengan kita, mata tidur, hati juga ikut tidur. Makanya mimpinya bukan wahyu, tapi mimpinya itu godaan setan. Nah, jadi kalau Nabi itu matanya tidur, hatinya tidak. Makanya kalau mimpi itu berupa wahyu. Kalau kita ini ya bukan wahyu, boro-boro kok wahyu, ilham juga enggak, tapi itu bisikan setan. Wah, saya mimpi kok kayaknya ada kursi 4. Wah, ini keluarin nomornya. Paham ya? Nah. Terus lanjut. Ayo. Fi sahihi Muslim an Anasin bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adharina fil masjidi idza ighfatan nama matan khafifatan thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman faqulna ma'ud adhakaka ya Rasulullah
Faqala unzilat ala Alayya Oh, alayya ini. Faqala unzilat alayya anifan anifa Suratun. faqara bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ya. Fafi Sahihi Muslim, dan dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim an Anasin, keterangan dari sahabat Anas. Ini hadis ini ya, hadisnya Imam Muslim. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu hari, baina adharina, di antara atau di tengah-tengah kita, fil masjid, di masjid. Artinya habis sholat ya duduk-duduk lah Nabi dan para sahabat. Idza aghfa ifatan ainama naumatan khafifatan, ketika Nabi tidur naumatan khafifatan, layah-layah tidur sederhana. Itu aghfa ifatan, maksudnya nama naumatan khafifatan. Jadi ngobrol tahu-tahu Nabi liar-liar gitu loh. Liar-liar itu naumatan khafifah. Setelah itu summa rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat ra'sahu, kepalanya, mutabasiman, sambil tersenyum. Jadi tadi kayaknya liar-liar kok, terus Nabi terjaga, terus tersenyum. Fakulna, kemudian kami para sahabat bertanya, ma adhakaka, apa yang menyebabkan engkau tersenyum ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Fakola, kemudian Nabi menjawab, unzilat, diturunkan, alayya, kepadaku, anifan, barusan. Barusan itu, barusan saya ada ayat turun. Fakoro'a, kemudian Nabi menjawab, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi ayat ini adalah ayat firosi, yaitu diturunkan pada saat Nabi tidur. Pas liar-liar di masjid, kok berliar-liar kok Nabi tersenyum. Begitu ditanya apa yang menyebabkan Rasul tertawa, barusan ayat turun, kemudian baca surat Al-Kautsar. Ini ayat firosi. Paham? Paham. Nah. Ya, nanti disampaikan kalau ngisi khotib. Nah, ini pas ya, pas ya. Pas ya. Enggak, khotib udah lewat. Udah. Kan dari Jumat. Iya. Ndak khotib lebaran haji. Lebaran haji ya. Pas ini. Lebaran haji. Ada pertanyaan? Nanya nahunya nih. Ya. Naumatan khafifatan itu Oh iya. sifat mausuf apa naat? Iya, sifat mausud, naat man'ud ya sama aja. Naat man'ud itu nama lainnya adalah sifat mausud. Jadi kalau orang ngomong sifat ya naat. Kalau orang ngomong man'ud ya mausuf. Jadi dalam kurung ini menjelaskan kalimat ghofa ifa'atan. Itu maksudnya nama naumatan khafifatan. Ya nanti selesai ilmu tafsirnya belajar kiroahnya, kiroah sab'ahnya. Nah, ya saya dulu belajar ini udah digandengi sama kiroah sab'ah. Langsung. Nah, langsung. Nah. Ya ini saya langsung belajar dari sumbernya ya. Jadi saya belajar ini udah diperhatikan ya. Nah,